Siapa yang di sini suka banget sama soto ayam? Menurut aku sendiri, soto itu tuh salah satu makanan yang paling the best, kayak comfort food banget. Tapi gimana jadinya kalau ternyata soto yang kita makan pakai daging manusia? Hai guys, terima kasih sudah mampir di video ini. Aku Devi Agustina yang bakal bagiin kisah-kisah menarik dan juga bikin geleng-geleng. Kali ini aku bakalan cerita tentang kisah seorang penjual soto Lamongan yang pakai daging manusia. Penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Jadi ada seorang laki-laki bernama Benget Situmorang. Benget ini lahir pada 7 Maret 1977. Benget sendiri merupakan orang Samosir di Sumatera Utara, tepatnya di desa Ambarita. Benget ini lahir dan juga besar dari keluarga yang memang agak jauh di bawah garis kemiskinan. Setelah lulus dari sekolah, Benget ini belum punya pekerjaan dan akhirnya dia cuma nganggur di rumah neneknya. Karena si Benget ini udah terlalu lama nganggur, akhirnya Benget ngerasa kayak, aduh kalau misalnya aku berada di zona nyaman terus, kayaknya aku gak punya masa depan deh. Kayaknya masa depan aku bakalan suram deh. Akhirnya pada tahun 1996, Benget pun memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Ya namanya juga ngerantau, pasti pengennya ke kota yang lebih besar dong, supaya peluang pekerjaannya lebih banyak juga. Benget ini berharap kalau misalnya dia udah ninggalin kampung halamannya, dia bisa dapat pekerjaan dan juga kehidupan yang lebih baik. Dan sesampainya di Jakarta, Benget ini dapat kerjaan sebagai supir bus Kopaja. Setelah merantau dan juga dapat kerjaan tadi, Benget ini akhirnya memutuskan untuk ngekos di daerah kawasan Blok M. Dia milih tinggal di kawasan Blok M ini karena deket sama tempat kerjanya. Kan kerjanya di sekitaran kawasan terminal Blok M juga. Setelah beberapa bulan bekerja, tahun 2000, Benget bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik yang namanya ini Roini. Roini sama Benget ini bisa kenalan karena si Roini ini kalau misalnya berangkat kerja atau pulang kerja, dia itu selalu pakai bus Kopajanya si Benget. Jadi kan ketemu tuh tiap hari. Akhirnya mereka berdua pun jatuh cinta. Setelah berkenalan lebih dalam, akhirnya pada tahun 2000 juga, Benget dan juga Roini memutuskan untuk menikah di Samosir. Setelah menikah di Samosir, si Benget sama Roini ini balik lagi ke Jakarta ke tempat si Benget ini bekerja. Awalnya Roini sama Benget ini masih baik-baik aja nih rumah tangganya, kayak masih honeymoon phase, jadi masih sayang-sayangan banget. Masih cinta banget, cinta buta dan sebagainya. Sampai pada akhirnya Roini dan juga Benget ini punya 2 anak. Tapi nggak lama setelah itu, tabiat asli dari si Benget ini akhirnya terbongkar. Benget ternyata bukan seorang pria yang penyabar dan juga penyayang. Benget ini sifatnya keras dan juga gampang kepancing emosi. Jadi kalau misalnya orang ada yang sinis ke dia, si Benget ini langsung marah. Udah gitu si Benget ini suka banget mabok-mabokan. Si Benget ini ternyata emang red flag banget ya. Karena sifat-sifat si Benget ini yang di luar kendali dan juga sangat. Akhirnya rumah tangga Roini dan juga Benget ini mengalami berbagai guncangan. Pokoknya tiap hari si Roini sama si Benget ini benar-benar berantem keras, bertengkar. Sampai tetangga-tetangganya ini tuh mulai keberisikan sama pertengkarannya si Roini dan juga si Benget. Karena pertengkaran mereka berdua ini menyebabkan kebisingan dan juga mengganggu sekitar. Akhirnya ketua RT dan juga para warga mengusir si Roini dan juga si Benget yang waktu itu tinggal di sekitaran kawasan Ciracas. Dan akhirnya mereka pindah ke kawasan lain yang masih di sekitaran daerah Jakarta juga. Pada tahun 2005, si Benget ini jarang banget pulang ke rumah. Jadi kayak Bang Jono. Roini sebagai istri merasa kayak nggak dihargain dong. Kenapa sih kayak suami gue kok nggak pulang-pulang? Kemana nih orang? Tapi usut punya usut, ternyata si Benget ini selingkuh dengan perempuan lain yang bekerja di sekitaran terminal Kampung Rambutan. Selingkuhan ini bernama Darna Sri Astuti. Di sini kita panggilnya Tuti aja ya. Keduanya ini sering banget bertemu hingga akhirnya mereka pun mulai serius nih, mulai pengen nikah. Si Tuti ini juga nggak segan untuk ngajak Benget pulang kampung ke halamannya di Jambi. Jadi si Tuti ini tuh mau ngenalin si Benget ke keluarganya, mau minta restu gitulah, kayak kan mau nikah jadi butuh restu. Dan orang tuanya si Tuti ini
dua-duanya restuin. Tapi pada saat itu Tuti masih nggak tahu kalau misalnya ternyata si Benget udah punya istri. Di saat yang sama juga si Roy ini banting tulang kerja keras buat ngehidupin kedua anaknya. Dan akhirnya pada tahun 2011 si Benget ini menceraikan si Roy ini dan juga menikahkan si Tuti di Jambi. Setelah si Benget dan juga si Tuti ini nikah, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Si Benget ini memutuskan untuk berhenti jadi supir bus Kopaja dan akhirnya beralih profesi nih. Benget dan juga si Tuti ini akhirnya mulai merintis usaha kecil-kecilan, yaitu menjual soto Lamongan. Dari berbagai sumber yang aku baca, kalau usaha soto Lamongan mereka ini sebenarnya cukup laku. Tapi si Benget nih masih kayak ngerasa kurang nih, nggak bersyukur banget. Akhirnya si Benget jual minuman tuak secara diem-diem, ya secara sembunyi-sembunyi gitulah. Hal inilah yang membuat para pelanggannya bertambah karena ingin menikmati minuman beralkohol. Soalnya pelanggan-pelanggan soto mereka ini kebanyakan si temen-temennya Benget nih yang supir Kopaja dulu. Karena usahanya ini melejit banget dan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat, akhirnya si Benget ini jadi buta mata. Ya biasalah cowok kalau misalnya udah punya banyak duit, jadi kan pengennya foya-foya terus, pengennya nyewa cewek terus ya kan. Nah si Benget juga kayak gitu. Suatu hari si Benget ini ketemu sama penjual tukang jamu yang kita sebut aja namanya Tini. Dari pertemuan itu akhirnya si Benget sama si Tini ini pun mulai berselingkuh diam-diam dari si Tuti. Si Tini ini sering banget mampir ke warung sotonya si Benget, tapi si Tutinya nggak curiga. Mungkin si Tuti waktu itu mikirnya kalau Tini ini pelanggan tetapnya soto mereka. Karena si Benget ini lagi kesemsem banget, pengennya berduaan terus sama si Tini. Akhirnya Benget ini nyuruh Tini untuk jualan secara tetap di warung sotonya mereka. Jadi si Tini ini tuh jualan jamu tapi di dalam kiosnya si Benget. Ya namanya orang kalau udah cinta semua cara bakal dilakuin. Sejak saat itu si Tuti ini akhirnya curiga nih sama si Tini. Soalnya si Tini sama si Benget ini kayak kelihatan mesra banget kalau misalnya lagi di kios. Tapi si Benget sama si Tini itu kayak bodoh amatan kalau misalnya si Tuti ini ngeliat gitu. Dan juga si Tini ini sebenarnya udah tahu kalau misalnya si Benget punya istri namanya si Tuti tadi. Tapi ya tetap aja mereka bodo amat. Karena perselingkuhan itu akhirnya Tuti pun marah. Dan si Benget sama si Tini ini malah nganggep si Tuti ini sebagai PHO di hubungan mereka. Padahal kan yang PHO kan Tini. Benget dan Tini pun akhirnya mulai merencanakan pembunuhan yang akan dilakukan kepada si Tuti. Pada 1 Maret 2013, kejadian mengerikan itu pun terjadi. Awalnya si Benget ini ngajak si Tuti untuk minum tuak bareng. Terus udah gitu si Benget ini ngajak Tuti untuk melakukan... Setelah melakukan begituan, akhirnya si Tuti ini jadi capek. Dan akhirnya si Benget ini langsung mukul Tuti sampai si Tuti ini nggak sadarkan diri. Dan juga langsung nyeret si Tuti ke kamar mandi. Si Benget ini ngelakuin kekejaman itu nggak hanya sendiri, tapi dibantu sama Tini. Pas sudah di kamar mandi, si Tuti ini disiram pakai air nih berkali-kali sampai bener-bener lemes banget. Dan mereka berdua pun mukulin si Tuti pakai kayak kayu panjang gitu loh. Dan juga benda-benda tumpul lainnya. Sampai si Tuti ini akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Dan yang lebih parahnya lagi, ini aku mohon maaf banget ya kalau misalnya agak serem gitu. Jadi si Benget ini tuh masukin air panas ke dalam botol. Terus botolnya itu dimasukin ke dalam kemaluannya si Tuti. Dan gak sampai situ aja, si Benget ini juga masukin kayak sekepal tangan gini ke dalam kemaluannya juga. Jadi habis dimasukin air panas, si Benget ini langsung masukin tangannya. Setelah kejadian mengerikan itu, si Benget sama Tini ini baru tahu nih kalau ternyata si Tuti udah meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, akhirnya si Benget sama si Tini ini memutilasi tubuhnya si Tuti menjadi beberapa bagian. Jadi si Benget ini kayak mutilasi kakinya, terus udah gitu mutilasi perutnya, organ-organnya dikeluarin. Terus udah gitu potongan tubuhnya ini maksudnya tubuhnya ini dipotong jadi dua gitu loh, kayak dibelah. Abis dimutilasi, si Benget ini masukin potongan-potongan tubuhnya ini ke dalam kantong plastik hitam yang gede. Karena potongan tubuh tersebut gak mungkin dong disimpan di dalam rumah, karena nanti bau busuknya kan pasti menyebar kan. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk membuang potongan-potongan tubuh tersebut ke jalanan. Jadi si Benget ini minjem bus Kopaja milik bosnya dulu. Terus habis itu mereka merencanakan pembuangan tersebut. Jadi isi perutnya si Tuti ini tuh dibuang ke sungai. Terus udah gitu
Darahnya tuh disiram ke saluran air got gitu di dekat warungnya. Terus potongan tubuhnya ini dibuang di sekitaran semak-semak di pinggir jalan tol Cawang arah ke Bekasi. Dan ternyata si Benget ini tuh nggak buang semua potongan tubuhnya. Jadi si Benget ini tuh nyimpen beberapa potongan daging dan juga hatinya si Tuti di dalam kulkas. Ya niatnya mau dimasak buat jadi soto. Keesokan harinya si Benget ini kembali jualan, kembali buka tokonya nih. Pelanggan-pelanggan soto mereka pun ini nggak tahu asal dagingnya dari mana. Jadi mereka tetap makan aja sampai bener-bener habis. Dan setelah 36 jam dari kejadian pembunuhan tersebut, seorang tetangganya si Benget ini tuh ngerasa curiga. Dia nyium kayak ada bau amis atau nggak sedap gitu dari got yang mengalir di sekitaran warungnya si Benget. Kata tetangganya gini, "Saya sih curiga sama baunya, kayak gimana gitu. Saya udah tanya ke Benget, tapi katanya cuma nyuci ayam. Tapi baunya aneh banget, kayak bau amis, bau bangkai gitu." Dan gak lama setelah itu, akhirnya tetangganya ini melapor ke polisi dan polisi berhasil menangkap si Benget dan juga Tini. Selain dari laporan tetangganya si Benget, ada juga nih laporan dari orang lain yang ada di sekitaran tol itu. Jadi warga ini tuh ngerasa curiga, ada yang janggal gitu. Soalnya di tol Cawang arah Bekasi itu ada angkot merah yang berhenti setiap 1 kilometer. Jadi misalnya di kilometer 97 mereka berhenti nih ngebuang yang tadi potongan tubuhnya. Terus di kilometer 98 mereka berhenti lagi buang potongan tubuhnya. Kan mereka pakai kantong plastik besar tuh ya. Jadinya warga ini curiga. Dan setelah dicek, ternyata plastik itu berisi potongan tubuh manusia. Polisi pun akhirnya menetapkan hukuman mati kepada Benget dan juga hukuman penjara selama 14 tahun kepada Tini. Tapi sebelum hukuman mati itu terjadi, pada 3 November 2013, di tahun yang sama dengan kejadian pembunuhannya, si Benget ini meninggal pada saat menjalani persidangan karena Benget mengalami TBC akut. Kayaknya itu si Benget juga belum sempet tobat. Nah, itu dia kisah mengerikan di balik semangkuk soto di kampung Terminal Rambutan yang ternyata menyimpan rahasia kelam tentang pembunuhan dan juga mutilasi. Kadang yang paling serem itu bukan hantu ya, tapi manusia sendiri. Terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau misalkan suka dengan cerita-cerita kayak gini, kalian boleh tekan like, subscribe, dan juga komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.